Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika di dunia saja prestasi murid terbaik itu dicari oleh orang-orang. Prestasi guru terbaik, prestasi tentara terbaik misalnya, atau yang teladan-teladan, itu semua di antara kita berusaha untuk menggapai itu. Jadi kalau kita jadi mahasiswa nih misalnya, kita akan berusaha semaksimal mungkin menjadi mahasiswa terbaik ataupun teladan, hadirin. Maka di hari kiamat nanti, gelar terbaik yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, prestasi terbaik yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang sudah wafat nih hadirin, adalah orang-orang yang selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik, yang paling berprestasi pada saat hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin, kita biasakan diri kita untuk selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Merekalah orang-orang terbaik yang merealisasikan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalan di belakang mereka. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur, hadirin. Dan sholawat juga semoga tercurahkan kepada pengikut-pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, anak-anak beliau, hingga akhir zaman nanti. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-24 di pertemuan yang ke-26 dari KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Hadis yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Dan di antara perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinukilkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis qudsi, hadirin. Dan di antara lafaz
ataupun kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis yang ke-24 hadirin. Hadis ini begitu penting bagi kita untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa sih? Kita dengan banyak prestasi misalnya, atau banyak yang kita miliki, itu sebenarnya kita ini siapa hadirin? Dan hadis ini juga menggambarkan kepada kita tentang kesempurnaan, kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita hadirin. Maka dari itu mari kita perhatikan secara seksama. Kata Allah Subhanahu wa taala nih hadirin, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku ini sudah mengharamkan jangan sampai ada di antara kalian yang berbuat zalim. Baik zalim dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau zalim kepada diri-diri kalian, atau zalim kepada orang-orang di sekitar kalian. Ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu nggak mungkin berbuat zalim kepada kita. Jadi jangan sampai kita menganggap ataupun memiliki mindset bahwasannya kenapa kok kita diuji dengan ujian yang begitu berat. Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak sayang sama kita? Enggak hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan sama sekali berbuat zalim. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka pasti bisa. Tapi enggak hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimun nasa syai'an wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah enggak akan mungkin berbuat zalim kepada manusia meskipun dosa kita banyak hadirin. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin berbuat zalim kepada kita. Inilah karunia Allah kepada kita nih hadirin. Maka jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita atau kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih hadirin, di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita juga, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalluna illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini pada dasarnya itu adalah hamba-hamba yang sama sekali nggak mengetahui, sama sekali nggak berilmu, sesat. Iya, semua di antara kita itu memiliki potensi untuk belok dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah agar bisa berjalan teguh dan konsisten di dalam hidayah hadirin. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Di dalam surat Al-Fatihah berapa kali kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk agar bisa meniti jalanmu yang lurus. Iya hadirin,
Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih perlunya kita kepada makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman kita perlukan hanya 3 kali sehari, hidayah itu kita perlukan setiap saat, hadirin. Bisa jadi kita belok ataupun kita tersesat ketika kita enggak meminta hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu poin pentingnya, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk, resapi betul-betul bahwasanya kita ini emang perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 17 kali minimal di dalam surat Al-Fatihah kita membaca doa ini ketika kita sholat, hadirin. Maka dari itu minta terus hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya kita ini nggak ada apa-apa, hadirin. Mau seorang ustadz, mau seorang petinggi dan yang lainnya, kita masih memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hidayah kepadaku, maka pasti aku akan memberikannya. Dan kita lihat bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu minta hidayah kepadaku, kata Allah, aku akan berikan hidayah tersebut. Cuman permasalahannya kadang kita nggak mau minta hidayah tersebut kepada Allah. Kadang kita merasa sudah sering ngaji, sudah sering ini, sudah sering itu. Enggak, hadirin. Kita ini nggak memiliki apa-apa. Bahkan untuk hidayah pun kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Ini yang kita panjatkan setiap saat, hadirin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita. Jadi untuk apa kita sombong? Untuk apa kita merasa bahwasanya kepintaran kita ini menyebabkan kita selalu ngaji, selalu itu, berapa banyak orang-orang yang sudah sering ngaji tapi mereka tidak mendapatkan hidayah, hadirin. Hidayah itu kita perlukan sampai kita wafat, hadirin. Sampai ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing lidah kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada di antara kita yang bisa menjamin? Enggak ada, hadirin. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah tersebut. Tapi lagi-lagi kita perlu menjemput bola itu, hadirin. Kita perlu berdoa kepada Allah. Kita perlu duduk di kajian ilmu. Kita perlu berteman dengan orang-orang yang soleh agar bisa mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian di poin yang berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita asal muasalnya kita nih, hadirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian itu, saya nih, hadirin, para pendengar, semuanya adalah orang-orang yang lapar dan orang-orang yang tidak memiliki pakaian pada dasarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita makan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita pakaian, hadirin. Kalau enggak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita makanan, kalau enggak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pakaian, maka pasti kita masih dalam keadaan lapar dan masih dalam keadaan enggak memiliki pakaian. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi ini, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Jadi jangan sampai sombong nih, hadirin. Kita ini
Jangan sampai sombong bahwasannya yang sekarang makanan yang kita miliki, pakaian mahal yang kita miliki itu murni karena kita pandai berdagang, murni karena gaji dari kita. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum ja'iun illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Semua di antara kita itu dalam keadaan lapar, kecuali orang-orang yang mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah makanan tersebut, mintalah pakaian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Dan ini menunjukkan bahwasannya kita ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan rezeki itu betul-betul tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Dengan cara yang halal. Kemudian dengan niat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan niat agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara muslim kita. Iya, hadirin. Kita lupa asal kita sehingga hal itu membuat kita congak ataupun sombong. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan kepada kita bahwasannya yang namanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kemudian nih poin yang berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya nih, hadirin. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lainnya kepada kita. Kita ini ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berdosa. Iya. Selalu berdosa, entah itu ketika meninggalkan kewajiban atau ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadang kita itu dalam melakukan amalan-amalan ibadah masih ngerasa kurang kok. Dan jalan keselamatan untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut ketika kita melakukan kewajiban kita, sholat kita ini sudah sempurna atau enggak ya? Itu jalan selamatnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini selalu berdosa di setiap saatnya, hadirin. Setiap siang, malam itu pasti kita berdosa. Ini penyakit nih, hadirin. Tapi ketika kita merasa kita sudah benar-benar berdosa, tapi kita merasa enggak kok, enggak salah kok, enggak berdosa kok. Ini lebih bahaya lagi nih, hadirin. Anggap atau akui aja deh, iya kita berdosa. Maka solusinya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nih, hadirin, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keuntungan-keuntungan kepada kita, kasih rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan maghfirahnya kepada kita nih, hadirin. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna kekayaannya, hadirin. Kemudian nih di kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala membuat satu pernyataan. Lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i. Kalian itu meskipun keadaan kalian segimanapun, meskipun keadaan kalian selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut gak akan bermanfaat bagiku.
Meskipun kalian selalu bermaksiat kepadaku, maka maksiat kalian itu nggak akan membahayakanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya itu nggak akan mungkin bisa memberikan manfaat dan madarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha kaya, hadirin. Nggak perlu Allah dengan ketaatan-ketaatan kepada kita. Yang akan merasakan manfaat itu kita sendiri nih, hadirin. Jadi jangan sampai kita melakukan ketaatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kekayaannya. Enggak, hadirin. Yang perlu ketaatan itu kita. Sehingga ketika kita merasakan hal ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan kita akan berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena madaratnya itu bukan kembali kepada orang lain, tapi kepada kita, hadirin. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa may yanqalib 'ala 'aqibaihi fala yadurrallaha syai'an." Barang siapa yang keluar dari ajaran Islam itu nggak akan bermanfaat, nggak akan bermadarat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kemudian nih hadirin, pernyataan lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadis ini, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika sekiranya dari awal sampai akhir manusia dan jin dikumpulkan, kemudian mereka berada dalam posisi ketakwaan yang sama, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu enggak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Iya, hadirin. Dan ini pun menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan kekayaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Dan jika sekiranya hamba-hambanya selalu konsisten, selalu bertakwa, atau bahkan mungkin berada pada derajat ketakwaan yang sama, maka hal itu nggak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, ketika kita semuanya dari awal sampai akhir, manusia dan jin selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu nggak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, hadirin. Iya, hadirin. Ketakwaan seorang hamba itu kembalinya kepada hamba tersebut. Begitu juga kemaksiatan seorang hamba, madaratnya ataupun kerusakannya akan kembali kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, nih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki illa kama yanqusul miqyatu idza udkhilal bahr. Jika sekiranya kita nih berdoa kepada Allah, semuanya berdoa dari awal sampai akhir, baik yang jin ataupun manusia, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan semua hamba-hamba Allah. Yang satu memiliki permintaan ini, itu, ini. Yang satu memiliki proposal ini, itu. Pokoknya semuanya. Yang satu pengen rumah, yang satu pengen tanah, yang satu pengen ini, itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya aku kabulkan seluruh doa-doa kalian, seluruh permintaan-permintaan kalian, maka nggak akan mengurangi apa yang aku miliki sama sekali, hadirin. Iya, nggak akan mengurangi sama sekali kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah mengatakan illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sebagaimana berkurangnya
buih ataupun tetesan air yang kita ambil dari laut, kemudian hal itu akan kembali lagi. Artinya apa? Artinya nggak berkurang sama sekali. Air di tengah lautan yang begitu luas. Kita lihat bagaimana perumpamaan yang Allah gambarkan kepada kita begitu luas dan kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berada pada satu derajat kemudian kita meminta kepada Allah dan semuanya permintaan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal tersebut nggak mengurangi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Iya hadirin. Kemudian yang terakhir hadirin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha ilaikum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Hadirin, nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita catatan amalan-amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah amalan-amalan kalian yang aku akan balas. Iya hadirin, ketika kita dibebani, ketika kita diberikan perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan A, B, C, D, untuk melakukan sholat, zakat, puasa, berbuat baik, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi larangannya, menjauhi A, B, C, D, menjauhi zina, menjauhi khamr, menjauhi ghibah, menjauhi namimah. Kemudian ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan kebaikan atau perbuatan kejelekan. Semua di antara kita itu akan dibalas inci demi incinya hadirin. Kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau kebaikan, maka balasan kebaikan pun akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan meskipun sebesar biji sawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan bagi dia kebaikan-kebaikan. Yang namanya pahala nih hadirin, itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala juga. Dan kita bisa melakukan ketaatan, itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala juga. Itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana pemberian Allah dari awal sampai akhir. Ketika kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, diberikan kemudahan untuk sholat sunnah, untuk zakat, sodako, untuk berbuat baik. Semuanya taufik dan minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan yang begitu besar. Ini menunjukkan tentang keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hendaknya ketika kita lihat nih sekarang nih di dunia ini, kita introspeksi diri deh. Amalan-amalan kita ini sudah baik atau belum ya? Ketika kita sudah merasa baik, artinya ketika kita insya Allah sudah berbuat baik, hal-hal yang wajib sudah dilakukan, hal-hal yang haram sudah berusaha dijauhi, falyahmadillah, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan kita bantuan hadirin. Bukan karena saya loh, bukan karena kita sehat kita bisa sholat jamaah di masjid, enggak. Semuanya murni pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin. Maka dari itu, ketika seorang hamba juga sudah mendapatkan dirinya kok selalu berbuat jelek ya, masih ada kesempatan untuk taubat kepada Allah, masih ada kesempatan istighfar, masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan tersebut hadirin. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat nanti. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya nggak takut kepanjangan, masih banyak sebenarnya faedah-faedah. Namun
kita tegaskan sekali lagi, kajian ini kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika terlalu panjang penjelasannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.